Ini edukasi. Ada berapa universitas di Indonesia yang nuansanya itu dari tanah Arab? Seperti saya sendiri sebagai alumni Universitas Muslim Indonesia, di mana kampus saya itu adalah kampus yang kemudian kiprahnya Timur Tengah. Di sana yang mengajarkan tentang budaya keislaman, kemudian Islam secara historis, Al-Quran sebagai implementasi keyakinan. Itu hampir seluruhnya didatangkan dari Arab sana. Entah itu dari Madinah, Mekah, dan seterusnya. Bagaimana dengan Kristen? Berapa banyak STT yang ada di Nusantara ini? Itu tidak pernah saya mendengarkan ada orang Yahudi tulen yang datang sebagai narasumber atau sebagai pendidik di sana untuk mengenal Kristus Yesus. Ini secara garis besar menandakan bahwa ada benang yang terputus, ada sanad mata rantai pengajaran yang terputus antara Yudaism dengan kekristenan dalam pola keberagamaan. Nah, tapi kalau secara histori, hubungan politik, hubungan ekonomi mungkin itu ada hubungannya. Tapi secara religius itu sampai hari ini kita belum pernah menemukan kemudian data akuratnya. Kecuali klaim kami pengikut Yesus orang Ibrani, keturunan dari suku Yehuda, dan kami murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahuda atau Yahudi. Itu klaim. Tapi kalau kita urai dari segi aspek bertuhan saja, seperti yang tadi yang saya katakan, Yesus itu bukan teofani dari Elohim. Yesus bukan inkarnasi dari Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yesus sendirilah yang membentengi dirinya kalau dia itu adalah rasul utusan Tuhan. Lalu apa yang menjadikan buah kekristenan ini hadir? Ya seperti yang Pastor Arom katakan, Paulus. Kenapa Paulus mengatakan itu, mengajarkan itu? Karena Paulus tahu kepada siapa dia harus mengajarkan ajarannya. Makanya dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada orang non-Yahudi, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, apa yang ada pada masa itu? Roma Yunani menyembah kepada dewa-dewa. Maka supaya orang Roma Yunan jatuh cinta kepada pengajaran Yesus, maka Paulus tentu menjual theos, menjual dewa, dewa-dewa yang nuzul, dewa-dewa yang mereka tidak kenal, mereka perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga seibarat kalomang keluar meninggalkan cangkang, lalu kemudian ketika dia mengaku bahwa dia adalah ayam, ternyata dia menggunakan bulu landa. Nah, ini hanya akal sehat yang bisa memandang itu. Kalau doktrin tidak bisa. Kenapa? Separah itu doktrinnya. Bayangkan saja kalau saudara-saudara ditanya, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Ada yang mengatakan manusia, tapi ada tapinya. Separah itu doktrinnya. Inilah yang saya katakan bahwasanya tidak sia-sia kemudian Yesus itu memberikan pengajaran, bahkan ultimatum yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Kita baca di dalam satu perikop dari data pertama sampai data 39 sekalipun di Matius 23, bagaimana Yesus mengecam sampai dia mengatakan, aku rindu untuk mempersatukan kemudian anak-anak seperti anak ayam gitu. Sampai Yesus mengecam mereka keturunan ular. Dia adalah ular-ular. Bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Sebagian dari orang-orang yang diutus oleh Elohim kalian bunuh, kalian salibkan, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian saya terjun dan hadir bersama dengan teman-teman kita, para apologet Islam, untuk berdialog, berdiskusi, agar kita ini bisa mendapatkan vitamin pengetahuan bahwasanya Kristen itu agama baik. Kristen mengajarkan ajaran kasih. Tetapi baik dan kasih itu tidak cukup untuk sampai kepada jannah, untuk sampai kepada surga. Kita membutuhkan kemudian resep
yang ampuh dari Yesus untuk bisa sampai ke sana. Bukan hanya sekedar klaim. Contoh, ketika Yesus ditanya kepada dari murid di Matius 16, "Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Nah itu jawabannya itu saya kira teman-teman semua bisa paham dan bisa memaklumkan bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang harus menjadi sumber keselamatan kepada pribadi-pribadi. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Yahudi. Yang jelas Yesus memberikan gambaran yang sangat luar biasa di situ. Itu yang saya tangkap. Silakan teman-teman. Betul semua itu Bang Juma. Cuman kenapa ya? Anehnya gini sih Bang Juma ya. Siap. Kenapa kenyamanan itu malah didapatkan dari yang Bang Juma sebut itu semua adalah halusinasi. Kenapa bisa didapatkan kenyamanan dari halusinasi yang Bang Juma sebut itu? Ya, jadi gini abang, Bang Arom ya. Yang saya maksud tadi itu Matius 19 ya, nomor 16 dan seterusnya. Jadi gini, jangankan kita manusia biologis ini logika sederhananya ya, logika sederhana. Saya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di surga, Bang Suma di bumi. Adam bergaul dengan pencipta, dalam arti kata sesuai dengan penggambaran kitab Kejadian. Bang Suma tidak bisa melihat, jangankan kemudian pencipta, untuk sekedar melihat malaikat itu tidak bisa ya. Lalu Adam dikelilingi kemudian oleh seperangkap kelengkapan yang Tuhan berikan kepadanya, dan itu bukan larangan. Makan ini boleh, makan itu boleh, melakukan ini boleh, melakukan itu boleh. Hanya ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan ini. Bang Suma, kemaksiatan ada di mana-mana. Keluar dari rumah, maksiat yang ada. Melihat ke sana, dosa. Melihat ke bawah, dosa. Semuanya. Dan di situ ada seabrek kemudian perintah dan larangan. Jadi kalau Adam kemudian dalam konsep kedekatannya kepada Tuhan saja bisa jatuh, lalu kemudian Bang Suma yang kemudian Tuhannya tidak menyatakan diri secara absolut kepadanya dalam arti kata seperti Nabi Adam, dan diberikan kemudian berbagai macam larangan, apakah bisa Bang Suma jatuh? Bisa. Sangat mudah jatuhnya itu. Adam begitu indahnya hidupnya di Jannah katanya, di Ganbi Eden, tapi dia bisa jatuh dengan iblis. Bagaimana dengan manusia seperti kita ini? Apa yang terjadi kemudian ketika yang ada pada Adam, iblisnya ingin Adam itu jatuh? Apa yang iblis lakukan? Menghalau Adam untuk jangan taat kepada perintah Tuhan. Arti kata, langgar perintah Tuhan itu. Aku yang menjaminmu untuk selamat. Setelah Adam jatuh, iblis tepuk tangan. EGP, lu mau jatuh kek, lu mau apapun keturunanmu, pokoknya saya sudah berhasil menjatuhkan kamu. Pola ini juga dibangun oleh iblis sampai sekarang. Sesuai dengan Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya pola iblis masih digunakan sampai hari ini. Apa itu? Menganggap larangan Tuhan justru menjadi perintah. Menganggap perintah Tuhan justru menjadi larangan. Nah, kalau kita reka-reka nih, kita meraba-raba dalam konsep beragama. Maaf, bukan karena saya Islam, enggak. Di Islam, sebisa mungkin hablum minallah itu dijaga dengan baik. Hubungan kepada Allah. Dengan cara apa? Mentaati perintah, menjauhi larangan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang padanya perintah lalu dia halalkan kembali. Yang tadinya kemudian diharamkan lalu dia menghalalkan sendiri tanpa ada rujukan kemudian dari ajaran pewahyuan. Bagaimana dengan Paulus? Ketika Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan kekristenan, contoh misalnya
dalam Matius 5 nomor 20. Coba Anda lihat, Anda buka di situ, Anda telah, Anda selami baik-baik. Yesus mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang kenapa? Kata Yesus, kamu tidak akan bisa masuk surga. Loh, ini pernyataan Yesus. Katanya harus dipercaya. Ya, kalau begitu, percaya dong. Dengan kata lain bahwa untuk masuk surga, menurut Yesus, harus lebih sempurna daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan kata lain, apa yang membuat kita sempurna? Tentu perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhannya sudah dihapuskan seluruhnya, lalu kesempurnaan seperti apa yang kita inginkan dari ahli Taurat dan dari orang Farisi? Orang Farisi dia diberikan seabrek aturan main 600 sekian. Lalu kemudian kita untuk lebih sempurna itu dihapus. Berarti polanya sama seperti iblis. Iblis supaya kau sempurna jangan ada yang haram, makan semuanya. Ya sama berarti. Supaya kita sempurna jangan ada larangan, hapuskan semua larangan, semua menjadi halal. Ini gimana ceritanya? Sementara kita ini harus hidup lebih sempurna. Kata Yesusnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti kesempurnaan pengajaran Yesus belum ajarkan. Tapi ada kisi yang perlu kemudian saudara kami Kristen yang kami kasihi pelajari. Apa itu? Matius 5:20 itu. 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Orang-orang Farisi ahli Taurat dilarang berzina. Titik. Sampai-sampai ada seorang wanita dikatakan dibawa oleh orang-orang Yahudi. Guru, ini pesina. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak punya dosa silakan melempari lebih dulu. Itu konsep Torah. Tapi ada yang lebih sempurna kata Yesus. Apa itu? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya. Itu lebih bahaya. Harus lebih sempurna. Cungkil mata orang yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Itu ajaran yang lebih baik. Itu ajaran yang lebih sempurna. Itu ajaran yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Jika hidup keberagamaanmu yang tadi hanya larangan berzina, tetapi sekarang yang lebih baik adalah memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, engkau sudah berzina, matamu harus dicungkil. Ternyata itu syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Sekarang apakah kita sudah menjalankan sebagai seorang Kristiani? Tentu tidak, bukan? Nah, ini berat. Betul. Ini berat, saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ya mungkin harus ada yang kita rekah, kita raba-raba dalam diri kita. Benarkah kita ini pengikut Yesus, kan gitu? Silakan. Oke, dari saya mah cukup Bang Juma. Thank you. Saya bisa tanggapi sedikit ya Bang Juma. Silakan Bang. Mengenai tentang makan buah pengetahuan itu ya Bang. Dan itu merujuk kepada tema Tuhan dibunuh. Makan buah pengetahuan itu dalam artian secara rohani kita membunuh Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu menjadi hilang. Apakah umat manusia hari ini dengan berbagai agamanya mengenal Tuhan yang benar? Tentu tidak. Di dalam pemahaman agamanya masing-masing. Jadi Tuhan itu seperti apa? Mana agama yang paling benar menerangkan tentang Tuhan? Tentu tidak. Jadi memakan buah pengetahuan itu adalah hal pertama kita membunuh Tuhan itu. Terus lalu Tuhan bilang apa? Yesus Kristus, bahwa saya akan meletakkan hukumku ke dalam hati manusia. Walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi manusia mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan yang diterapkan. Orang ateis, orang Rusia mengenal hukum Tuhan itu. Mereka tidak saling membunuh. Mereka saling mengasihi. Walaupun mereka tidak beragama. Seperti itu Bang Juma. Iya. Jadi gini abangku, kalau kita berbicara mengenai tentang Tuhan, di dalam kaidah Yudaism, mereka memang tidak lagi ada pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti apa.
Kenapa di dalam Yeremia 31:34, jangan lagi kamu mengajarkan kepada saudaramu untuk mengenal Tuhan, sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Kenapa orang Yahudi, orang Islam tidak sibuk mencari Tuhan, tidak sibuk menentukan foto Tuhannya, patung Tuhannya? Karena orang Islam itu sudah diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Kuat, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha kekal, Tuhan itu maha tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita mencari sesuatu yang maha tinggi di saat kita rendah. Tidak perlu kita mencari yang maha kuasa di saat kita lemah. Yang ada adalah kita meyakini Tuhan itu sempurna, maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak layak bagi kita yang makhluk lemah ini mencari dan menentukan objek seperti apa Tuhan itu. Makanya dilarang. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah sibuk. Anda masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, ada foto Tuhan mereka di sana? Nggak ada. Anda masuk ke masjid, Anda temukan foto Tuhan yang mereka di sana? Nggak ada. Mereka sibuk sujud, padahal di rumah bisa sujud. Kenapa mesti ke masjid? Karena itu perintah doang. Kenapa harus ke mikdas, ke sinagoge? Karena itu perintah doang. Tetapi bukan berarti mencari Tuhan ada di sana. Bukan begitu. Makanya orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Abraham, Ibrahim, mereka punya konsep itu Tuhan meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bagi mereka, mereka yakini turun ke bumi, menjadi manusia, itu tidak ada dalam konsep agama samawi yang seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda membahas tentang Adam alaihissalam, Adam datang ke atas muka bumi ini setelah kemudian Adam direcoki oleh iblis. Lalu kemudian Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitab juga gunakan, iblis itu menjadi musuh bebuyutan bagi Adam dan keturunannya. Jadi terkadang kemudian kita lupa untuk berpikir, kalau iblis saya menginginkan seluruh perintah Tuhan itu dihapuskan. Dari sejak Nabi Adam, iblis mau supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Karena itu sumpah. Sumpah iblis di hadapan Tuhan, oke, aku akan menghasut mereka untuk mengikuti aku, supaya engkau melihat, wahai Tuhanku, bahwa dialah Adam yang pantas sujud kepadaku, bukan aku yang pantas sujud kepada dia. Aku akan buktikan bahwa dia lebih rendah daripada aku. Dengan cara apa? Aku buktikan kalau dia pun tidak taat kepada perintah. Iblis jatuh, malaikat jatuh karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah. Dia tidak mau tunduk untuk menghormat kepada Adam. Maka dia jatuh. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak taat, engkau sombong. Iblis mengatakan, sorry, makhluk yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri berupa Adam ini jauh lebih sombong daripada aku. Aku akan buktikan itu. Nah, apa bukti kesombongan kita sekarang ketika kita menerima perintah Tuhan, lantas kita katakan kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris. Apakah itu bukan sebuah kesombongan? Adam ketika datang kemudian iblis kepadanya, Adam tidak pernah mengatakan, oke, kalau begitu memang aku tidak layak menjadi hamba karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang tidak layak menjadi hamba. Diperintah Tuhanku, jangan kau makan buah pengetahuan itu. EGP, emang gue budak, emang gue hamba? Gue kan anak Tuhan. Ngapain saya harus tunduk? Lalu kemudian berkongkol dengan siapakah Adam setelahnya? Ketika dia tidak tunduk kepada Tuhannya karena bukan lagi hamba Tuhan. Ya kepada iblis. Nah, sinkron tidak dengan pengajaran Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan engkau sudah dimerdekakan? Ada nggak Yesus mengatakan engkau bukan lagi hamba Tuhan, tapi engkau adalah anak hamba, anak Tuhan? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Yesus malah mengatakan barang siapa, Matius 5:19, yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan perintah Tuhan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana orang ini pergi? Ke tempat terhina dalam kerajaan langit. Lah itu kata Yesus bukan? Yes. Lalu bagaimana dengan pengajaran Kristus telah memerdekakan kita?
Kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makan, minum, hari raya dan seterusnya. Sekarang kau benar-benar adalah orang yang merdeka. Karena kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Oke, mungkin itu ada benarnya. Baik. Tapi kami sebagai muslim bertanya kepada saudaraku Kristen. Kalau kalian bukan lagi hamba Tuhan, faktanya kalian menghambakan diri pada hari Minggu. Pertanyaannya, kalian ini bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa sampai kalian itu taat ibadah Minggu? Ini pertanyaan serius. Karena Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya tidak pernah mengajarkan keturunan Abraham untuk beribadah hari Minggu. Dan Kristen sama sekali tidak lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk menyembah kepada Kristus? Nah, ini saudaraku. Bahkan kalian kebaktian bukan? Kalian KKR bukan? Kalian kemudian Natalan dan seterusnya bukan? Itu kalian sedang menghambakan diri kepada siapa? Bukankah kalian bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Demikian saudara. Mengenai Yahudi tadi ya Bang, saya mendengar bahwa Yahudi kedatangan Tuhan ya. Kedatangan Tuhan itu selalu ditunggu Yahudi hingga hari ini Bang. Yahudi percaya bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukan orang lain. Jadi Yahudi tidak mencari Tuhannya, karena dalam sejarah Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir menyelamatkan mereka Bang. Itu yang pertama. Mengenai tentang berdoa di gereja, itu kan 10 hukum firman Tuhan yang diberikan kepada Yahudi. 1 sampai 4 itu berbicara tentang Tuhan. Digenapi oleh Yesus dengan hukum pertama yang utama, yaitulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kegiatan, segenap kekuatan. Makanya kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa hari Minggu? Karena kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus. Kami dalam Kristen melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama. Maka di situ dirayakan. Tapi bukan berarti berdoa hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Setiap hari ada perayaan Ekaristi. Saya Katolik ya Bang, minta maaf ya Bang Juma ya, bukan Kristen ya. Makanya ada perayaan Ekaristi hampir setiap hari di gereja itu. Itulah yang kami menyatakan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Itu saya lupa tadi, saya tidak mencatat beberapa hal. Mungkin hanya itu sedikit yang saya jawab. Sedikit Bang. Kenapa kami beribadah juga pada hari Minggu? Karena kami juga menghargai kebangkitan Kristus. Kalau pertanyaan sama kepada Bang Juma, itu kan Nabi Muhammad kan itu kan pernah, semua Nabi kan pernah sujud. Nah, saya tanya sama Bang Juma, di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu sujud di masjid? Silakan, terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama ketika saudara mengatakan, minta maaf Bang Juma, saya turun ya kalau sudah sampai ke situ. Saya nggak mau ke perdebatan sampai mana datanya harus bersujud di sini, bersujud situ, sudah agak amburadul nanti perdebatan. Saya turun ya. Iya. Oke. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang Korintus. Oh ya, siap. Pak Jiferi Sukron, Pak Jiferi. Iya. Baik. Gimana aja Bang, belajar. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai ibadah pada hari Minggu, karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan seterusnya. Yang tadi itu loh Bang, Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan. Bahkan Galatia 3:13. Kalian sudah ditebus oleh Kristus dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan dimerdekakan, coba Anda baca Kolose 2 16 sampai nomor 19. Apa yang diajarkan Paulus di sana?
Orang Kristen itu dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi kemudian tunduk kepada aturan-aturan. Dan Paulus mengatakan, engkau harus menjadikan aku sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu, menyembah Kristus, perintahnya mana? Kan tidak ada, abangku. Nah inilah, ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas, Nabi Muhammad itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat yang kami lakukan? Ya sujud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Itu dalil. Sama seperti ketika ada perintah Maha Suci Allah, lantas kemudian perintahnya untuk bersujud. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 98, kemudian Al-Furqan ayat 64, kemudian Al-Alaq ayat 19, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan ibadah sebagaimana kami melihat Nabi Muhammad ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti itu, Bung. Jadi dari mana umat Islam ini tahu tentang sholat? Ya dari baginda Rasulullah. Sebagaimana pertama kali dia Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud. Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak. Murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari kuk, dari beban menghambakan diri. Lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Udah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud. Karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu, Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu. Maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius, Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis. Karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu
dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya tuh, nggak salah saya. Nah, itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Ini Bang Juma, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda Iya, pemahaman iya. kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar, Baik, sabar. baik. Silakan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Pada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang Gantian dulu. Ya, silakan. Gantian dulu, gantian. Anda tidak tahu makna masjid itu apa. Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara karena Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Quran yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena Lah, kami tunduk dan taat. dalil. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Itu dalil. Ya. Sudah? Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kalian menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaan yang Iya. dari Tuhan. Sekarang hari Nah, Minggu itu kalian kan menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya, kepada Tuhan. Karena Anda hamba Tuhan atau anak Tuhan? Mana yang betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Lah, Anda hamba atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan nonotmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke. Yang apa pertanyaanmu lagi, Bang Juma? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat, hamba Allah ibadahnya Jumat, Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, sudah. Iya. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya.
Bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. itu Yesus sendiri. pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan, Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri karena kepada gini, Bang siapa Juma. di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda Ya, hamba kepada Tuhan? Tuhan. Berarti Anda hamba Ya, Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana karena kami perintah berasal dari Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke, sebentar ya. Ya, Oke, saya Ya. tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara, bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa'idzat nantum fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat subuh Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Salat asar Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian salat maghrib Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa lagi? Salat isya An-Nur ayat 58. Jadi salat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan sholat kami itu sebagai penyeimbang dari ibadah minggu, karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible, kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya, ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, kan gitu? Oke. Iya. Abang bilang Juma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu. Betul? Iya. Oke, datanya sudah ada, saya Silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi Iya. pada Allah itu kan pencipta itu sampai 6 Iya. hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, 6 pertama, hari. hari pertama itu hari Minggu. Gini Bang Juma, Bang Juma, Pagi Bang jatuhnya di hari Gini, Sabtu, Protestan, woi. Hari ketujuh itu jadinya di Sabtu bang, bukan di Minggu. Hari Minggu Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabat.
Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Bang Sabat. Juma, Bang Juma gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Kau Iya, nggak terus ngerti Karena protes, kau nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini, dulu aja kau. udah gini bang, dengar ya, udah ya. Karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan, ya ditegaskan, itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. saudaraku, Iya. bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kyriaki. Apa arti Kyriaki? Hari dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari dewa? Kenapa nggak Oke, ibadah di hari sudah Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah akan menciptakan langit dan bumi. Hari ketujuh itu kan Allah beristirahat karena Hari ketujuh Sabtu. kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ketujuh istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ketujuh kan hari Minggu itu. La haula wala Ini quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Kejadian- ketujuh itu hari Minggu bangku. Itu dah ada ya. Allahu Karena di Keluaran 20 ayat 8. Para kau Protestan, para kau. Itu karena kami beribadah pada hari Minggu ya. Saudara, Karena hari Tuhan- Minggu itu, Minggu itu harus istirahat. hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ketujuh, itu hari pertama. Kalau menurut abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan Allah masih menciptakan Lah. langit dan bumi. Hari Sabtu, Sabat itu hari Sabtu Protestan, weh. Itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Oh, enggak, mengikuti enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. jangan bawa-bawa terbaik. Yesus. Ia membawa Yesua Tanggung jawab yang Al-Masih terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan. Hari Iya. Sabat itu Tuhan adalah Sabat itu, saudara, Sabat itu Sabtu atau Minggu? itu kan Sabat hari Sabtu. Bisa kau jawab Bang Juma? Sabat orang Sabtu. Yahudi. Terus Sabtu, kenapa karena kamu kami ibadah mengikuti hari Sabat. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- mencipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa jawab hari Bang kan- Juma. Kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, Ya, dan berhenti pada hari Sabat. ketujuh kan Inilah yang hari terbaik, Minggu. Pak. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit pada Iya. hari Minggu. Gini loh. Itu aja yang terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari Quran. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabat itu hari Sabtu. ketujuh, abangku. Iya, hari Sabtu, benar. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru Baik. karena keselamatan Allah yang utama. Baik, saudaraku. Kami beribadah Jadi kesimpulannya, nah gini, jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi, karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Karena kalian adalah anak hamba, Bang bukan Juma. lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? benar. Gini Bang Juma, udah. kenapa Selesai, kami sudah. berdoa pada hari Minggu? Karena gini, karena Udah hari selesai Minggu kita. itu Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan Iya, hari iya. Sabat. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu itu kan? Kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Ay, parah. Gini Betul Bang kan? Juma, karena apa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya berkumpul. serius Pada hari bertanya. pertama itu Kalian menyatakan bukan lagi berdoa dan hamba Ekaristi. dari Tuhannya Maka Yahudi, melakukan hari itu. tetapi hamba
dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus jelas bangkit Bang Juma. Iya, Kamu iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud saya pun tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah Kamu penyembah atau hamba kamu dari cari makhluk yang keluar referensi dari dimanapun, kubur pada Yesus hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus, bro. Iya, iya, saya ngerti. Yesus, bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke Ya, bumi, makanya dia memperhatikan bahkan menghambakan sopan. diri kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Elohim. Allah Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Cuma, Yesus menyembah pertanyaannya kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Menyembah kepada Allah. Yesus. Ya, oke, kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab Bang gak? Juma. Diam dulu, Iya. yang terbaik. Nah, Iya. pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanjo melenceng lagi Kanjo kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu, Abang.